Kenapa Tionghoa disebut non-PRI? Karena mereka diwakili oleh Partai Tionghoa Indonesia menyatakan, kami orang Tionghoa tidak mengenal akan bangsa. Hati orang Tionghoa itu seluas sungai Yangtze, sungai yang paling luas di seluruh muka bumi. Maka bagi kami tidak ada yang namanya bangsa. Maka sekiranya negara ini merdeka, kami akan menjadi warga negara, tapi tidak menjadi bangsa Indonesia. Dan karena ikatan kami dengan negeri leluhur secara budaya sangat kuat, izinkan kami juga masih mengikatkan diri dengan negeri leluhur itu. Maka perkenankan kami memiliki dua kewarganegaraan. Sementara Partai Arab Indonesia, juru bicaranya Abdurrahman Baswedan bercerita, nenek moyang kami dulu datang dari Hadramaut tidak membawa istri. Mereka menikah dengan orang-orang pribumi. Kami ini lahir dari laki-laki Arab dan perempuan-perempuan pribumi. Kami makan tidak lagi dengan daging-daging onta, kami sudah makan dengan makanan-makanan setempat. Yang saya dan kami semua minum adalah airnya Indonesia. Maka sesungguhnya kami adalah bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUPK, aslinya tidak pakai I, belum ada kata Indonesia di situ, atau Dogorit Sujumbejo Sake, menetapkan suku bangsa Arab adalah suku bangsa asli Indonesia. Itu ditetapkan tanggal 9 Agustus 1945 oleh Badan Usaha Persiapan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maka kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 55, dari permintaan ini Bung Karno ketemu Chu Enlai, Perdana Menteri RRC, membuat kesepahaman orang Tionghoa di Indonesia harus diberi hak dui kewarganegaraan. Bung Karno mensyaratkan boleh, tapi dia juga warga negara Indonesia harus pakai nama Indonesia. Sebagai warga negara Cina silahkan dia pakai bahasa Cina. Maka dikeluarkan keputusan presiden tahun 55, orang Cina harus memiliki dua nama. Ya, maka misalnya Sudono Salim, itu nama Indonesianya, nama Cinanya Lim Swee Leong. Basuki Cahaya Purnama, nama Indonesianya, bahasa Cinanya singkatannya Ahok. Itu karena itu mereka tidak mau jadi bangsa Indonesia, mereka hanya mau jadi warga negara, itu pun meminta dui kewarganegaraan. Ini semua otentik, ini sejarah kita bisa buka ya. Nah, sampai orang Cina keberatan kalau harus pakai nama Indonesia. Maka seorang tokoh Cina di Jakarta terpaksa berganti nama karena itu peraturan pemerintah. Dia menamai dirinya Kasnawi Karnadipa Negara. Bekas Cina Betawi tukar nama karena dipaksa negara. Jadi sebagai kritiknya terhadap keputusan presiden yang harus dua nama, dia memberi namanya sendiri Kasnawi Karnadipa Negara. Bekas Cina Betawi tukar nama karena dipaksa negara. Nah, maka muncullah kewarganegaraan untuk Cina itu non-PRI. Kalau Arab PRI karena sudah diputuskan tanggal 9 Agustus 45. Jadi kalau orang mengatakan Anies itu juga non-PRI, dia berarti nggak ngerti pembahasan undang-undang dasar. Ya politisi kok goblok begitu, maaf itu ya. Katanya Soekarnois, nggak tahu bahwa Soekarno itu sudah menetapkan non-PRI dan diberi hak dua nama. Iki Soekarnois belajar kok Pak Karno bakul bakso, bukan Bung Karno pendiri negara ya. Keliru Soekarnoismenya, Soekarno tukang beca atau Soekarno bakul bakso. Kalau Soekarno itu pendiri negara, ini aturannya.